Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salki Fauzia dengan NIM F1E119073 dari R02 Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai K-means clustering di RStudio. Jadi di sini telah tampilan dari RStudio. Baik, sebelumnya saya telah menginstal beberapa package yang kita perlukan, seperti tidyverse, kemudian cluster, Foco Extra, serta ggplot. Nah, untuk memanggil package-package tersebut, kita bisa menggunakan sebuah perintah, yaitu library dari di sini kita panggil tidyverse. Maaf. Oke, itu kita enter. Nah, package tidyverse ini itu berguna untuk manipulation data ya, atau memanipulasi sebuah data. Lanjut kita panggil package selanjutnya, yaitu cluster. Ini nanti digunakan untuk clustering algoritma. Kemudian package selanjutnya yaitu Foco Extra, digunakan untuk clustering algoritma serta untuk memvisualisasi sebuah data. Oke, lanjut lagi kita panggil package ggplot. Nah, untuk package ggplot ini digunakan untuk membuat sebuah grafik. Oke, kita sudah selesai memanggil semua package. Selanjutnya kita akan memanggil folder atau file dari sebuah folder. Caranya, kita ketikkan data sama dengan read CSV ya. Artinya kita memanggil sebuah data dengan format CSV. Kemudian kita klik file choose untuk memilih filenya dari sebuah folder. Kemudian kita sertakan juga header dengan mengetikkan header sama dengan true. Itu artinya kita mensertakan header dari sebuah data tersebut. Enter. Oke. Oh, maaf. Salah ya, ini data read SF file choose. Sini koma ya. Koma, baru kita ketikkan header. Header sama dengan true. Oke. Nah, nanti setelah ini kita akan diarahkan pada halaman folder. Langsung kita pilih saja datanya. Di sini filenya. Kita klik open. Nah, oke, di sini filenya sudah masuk ya. Terdapat 150 baris dengan 5 variabel atau 5 kolom. Nah, setelah kita memanggil file tadi, kita akan melihat nih, isi file ini apa sih gitu. Akan kita tampilkan di part ini ya, dengan mengklikkan data. Oke, nah di sini tampil ya, datanya terdapat 150 baris dengan 5 variabel, ada 5 kolom di sini. Nah, sebelum lanjut, kita akan mengidentifikasi nih, apakah ada missing value dari 150 data ini. Caranya, untuk mengidentifikasi apakah ada missing value, kita bisa menggunakan perintah sebagai berikut. is.nah, dalam kurung data. Nah, perintah ini dilakukan untuk mengecek apakah ada null atau tidak dengan caranya seperti ini ya. Kita enter aja. Nah, kita perhatikan nih. Apakah ada bacaan true, artinya memang benar ada. Nah, seperti ini ya, ada beberapa true di sini. Artinya ini di sini, nilai di sini adalah null. Untuk memastikan berapa banyak sih nilai nol itu, bisa kita menggunakan perintah yaitu sum
is dot na dalam kurung data. Nah, oke, ada 3. Berarti ada 3 nilai nol ya dari keseluruhan data ini. Nah, jika ada missing value, kita bisa nih memilih untuk menggantikan atau mengisi data ini, atau kita menghilangkan data tersebut dengan recovering cache ya. Ini pemilihan ini menyesuaikan dengan jumlah data. Di sini jumlah data kita cukup banyak, dan jika kita ingin menggantikan dengan main itu terasa sangat sulit ya, dan lebih efektifnya kita menggunakan recovering cache ini, menghilangkannya. Nah, caranya itu perintahnya data sama dengan data sama dengan na.omit. Nah, ini not unavailable ya, berarti tidak ada data. Nah, dalam kurung kita data yang kita buang gitu kan, data. Di sini kita bisa variabelkan ya di sini ya. Misalkan kita buat data 1 di sini. Data 1 ini akan kita buang not available-nya tadi ya. Oke, kita enter. Nah, di sini tampil data 1. Di data 1 ini tersisa 147 data. Artinya ada 3 data, yaitu 3 data ini yaitu 3 data yang ada pada 0 tadi ya. Oke. Setelah ini kan kita lakukan yang namanya distinct. Nah, jadi di data 2 ini kita akan mendistinct data 1 atau menghilangkan duplikat data yang masih terdapat di data 1 ini sebelumnya. Nah, atau menormalisasikan data. Jadi di sini bisa dilihat ya, data 2-nya tersisa 144 data dari 147. Artinya terdapat kurang lebih sekitar 3 data lagi yang sifatnya duplikat ya. Dan jika sudah normal seperti ini, maka kita dapat melanjutkan pada proses clustering. Nah, sebelumnya kita akan memisahkan terlebih dahulu nih data numeriknya. Jadi kita akan memilih data-data yang bersifat numerik untuk kita clustering, karena nantinya akan ada skala, dan skala ini hanya data yang bersifat numerik saja yang bisa kita pakai ya. Jadi di sini kita klik aja data titik numerik, kemudian kita ambil dari data 2 ini. Data 2. Nah, untuk rentang kolomnya itu kita ambil dari 1 sampai 4. Artinya, kita akan mengambil dari kolom 1, 2, 3, 4. Yang ini kelima tidak masuk ya. Oke, sudah. Kita enter. Data ya di sini ya. Nah, oke, kita sudah mengambil data-data numerik saja. Selanjutnya kita akan melakukan skala, pengskalaan. Ini tujuannya agar penyeragamannya ini agar nantinya tidak terjadi sebuah error saat perhitungannya nanti. Nah, untuk data skala ini, kita klik data skala. Untuk perintahnya itu scale. Ini data kita ambil dari data numerik. Numerik. Oke. Nah, jadi data numerik ini akan kita skalakan. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan melanjutkan pada proses clustering. Sebelum lanjut ke proses clustering, kita akan mencari K-optimal melalui 3 metode, yaitu yang pertama metode yang akan kita pakai yaitu metode dari Silhouette. Nah, di sini kita klik aja perintahnya. Ya, NBC plus
burung kita panggil data skala. Kita akan ambilnya dari data skala ya. Kemudian k-means. Lalu kita panggil juga metodenya. Di sini kita akan menggunakan silhouette ya. Silhouette. Oke, seperti ini. Kita cek lagi. Kita enter. Nah, kita lihat di sini. Nanti akan muncul sebuah grafik. Nah, seperti ini. Dari grafik ini terlihat bahwa nilai K terdapat pada angka 2, karena di metode silhouette ini nilai K itu ditandai dengan garis putus-putus. Lanjut, kita akan mencobakan metode yang selanjutnya, yaitu Gapstat. Kita kopas saja dari sini. Perintah sebelumnya, ini sama ya. Nah, kita ubah yang di sini. Gapstat. Ya. Nah, dari Gapstat ini kita dapatkan keoptimalnya adalah 3. Ini ya, garisnya ada di sini. Karena terdapat perbedaan nilai, maka kita akan bisa melanjutkan pada metode selanjutnya, yaitu elbow. Metode elbow ini juga dikenal sebagai metode yang cukup akurat ya, untuk sebuah nilai keoptimal, dan cukup terkenal juga. Nah, dari elbow ini, kita bisa memastikan angka keoptimalnya dari garis yang landai setelah garis curam. Kalau diperhatikan dari grafik ini, maka itu terdapat di titik 3 ya. Ini ya, landai setelah curam. Oke, artinya dapat kita simpulkan bahwa dari data ini adalah 3. Oke, kita akan melanjutkan pada proses clusteringnya dengan cara yaitu K3. Kita dapatkan di keoptimal tadi ya. Kemudian k-means dalam kurung saya k-means dalam kurung data. Saya ulang lagi tadi ya, jadi terakhir tadi kita sudah dapatkan keoptimalnya adalah 3. Selanjutnya kita akan melakukan clustering. Nah, clustering ini caranya kita ketikkan K3 sama dengan k-means dalam kurung data ini dot skala ya, data titik skala, koma centers. Nah, di centers ini kita akan memasukkan 3 sesuai yang kita dapatkan. Ini artinya terdapat 3 cluster nantinya ya. Lalu end start atau menginisialisasi datanya tadi sama dengan 25. Oke, maksud dari end start sama dengan 25 ini sebentar ya. End start tidak. Nah, 25. Cek lagi, k-means, data.skala, centersnya 3 dengan end startnya 25. Nah, dalam fungsi k-means, terdapat parameter end start yang digunakan untuk memberitahu fungsi berapa kali inisiasi awal yang pengguna inginkan. Pada contoh ini, kita menggunakan 25, diisi end start-nya sebanyak 25, sehingga akan ada inisiasi centroid awal yang berbeda sebanyak 25 kali. Setelah itu, algoritma k-means akan memilih hasil cluster terbaik dengan nilai total with cluster variation yang terkecil dari 25 inisiasi centroid awal. Total within cluster variation yang kecil menunjukkan bahwa secara umum cluster yang terbentuk diisikan oleh observasi yang homogen atau serupa. Nah, untuk menceknya kita bisa ketikkan K3 ya di sini. Nah, di sini bisa kita lihat data-data yang telah kita clustering.
ada di kolom pertama. Jadi di kolom pertama ini, atau baris pertama ini, berada di klaster 1. Kemudian mulai dari baris ke-40, masih ada yang di klaster 1, tapi bervariasi ya di sini ya, ada di klaster 3, 2, dan seterusnya. Dan ini adalah cluster sums of square cluster ya. Jadi dalam cluster ini kita tidak menggunakan akurasi, melainkan sebuah evaluasi performa clustering bisa menggunakan sums of square error ya. Jadi di sini di cluster 1 itu ada 45,33%, kemudian di kolom kedua itu ada 43,8%, dan di kolom kedua maksudnya 43,8, baru kolom ketiga 47,8, dan total sum square-nya itu ada 76,1%. Nah, selanjutnya setelah kita selesai mengcluster, kita akan menampilkan data final. Caranya dengan mengetikkan final sama dengan data frame. Data frame dalam kurung ini data numerik ya tadi ya. Data numerik K3 cluster. Oke, kita enter. Nah, kita view finalnya ya. View final. Kita lihat finalnya bagaimana. Oke, jadi ini ya finalnya ya di atas. Nah, ini dia hasilnya data tadi ya. Bisa dilihat ini nilai-nilai data awal tadi, di numerik tadi ya. Ada di 1 ini ada 4,9, 3,0, 1,4, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Tahapan selanjutnya itu memvisualisasikan datanya. Nah, untuk visualisasi data, itu kita bisa menggunakan sintak, yaitu FVID cluster K3, data sama dengan. Jadi yang mau kita visualisasikan di sini yaitu data skala. Jadi kita akan panggil data.skala. Ini titik ya. Nah, kalau sudah, titik, nah, baru kita enter. Nah, di sini. Oke, nah ini dia. Tampil gambar visualisasi dari data yang telah kita clustering tadi. Terdapat 3 cluster ya di sini. Jadi mari ini cluster 1, ini 2, dan 3. Ini di cluster 1 terdapat data seperti yang ini ya, baris ketiga 4, 6, 10, dan seterusnya. Kemudian di cluster 2 juga seperti itu, ada 83, 109, dan seterusnya. Begitu juga di cluster ketiga yang warna biru ini. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai clustering data di RStudio. Nah, tadi saya telah menunjukkan mengenai bagaimana cara memanggil pkx, yaitu menggunakan fungsi library, kemudian ada juga preproses data, normalisasi data, terus pengskalaan, kemudian saya juga menunjukkan bagaimana mencari ke optimal, kemudian clustering, serta memvisualisasikan data tersebut. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.